Bab 24. Dava Alvarez. Cassandra menatap pria yang berjalan bersama seorang wanita parubaya itu. Dia adalah pesaing Romeo paling berat. Pria itu licik dan memiliki banyak akal. Cassandra ingat di kehidupan yang dulu, jika Dava Alvarez bersaing dengan Romeo, bukan hanya di dunia bisnis saja. Mereka juga bersaing merebut cinta dari Alice, wanita yang saat ini sudah mendekam di penjara. Lagi-lagi Alice, wanita itu dulu memang bermuka dua dan manipulatif. Mereka seakan banyak pria yang memujanya. Tetapi untungnya sekarang dia sudah di penjara. Cassandra merasa tubuhnya limbung ke belakang dan bisa dipastikan dia akan jatuh saat ini juga. Namun, tiba-tiba dia merasa ada sebuah tangan yang menahan punggungnya hingga Cassandra bisa berdiri lagi dengan tegak. Maaf Nona, saya tidak sengaja, ucap seorang pria yang tadi baru saja Cassandra pikirkan. Oh, iya, tidak apa-apa. Cassandra melepaskan diri dari pelukan Dava dan mundur selangkah ke belakang. Kenapa aku jadi bisa dipegang-pegang orang lain? Apalagi orang itu dulu suka sama wanita iblis itu. Kalau lihat tuh depan, Dava, ujar wanita parubaya yang masih terlihat cantik itu. Pembawaannya anggun dan berkelas. Cassandra pikir dia adalah ibu dari Dava Alvarez. Kamu cantik sekali. Siapa namamu, nak? Tanya wanita parubaya itu. Kini dia menatap Cassandra dengan senyum tulus di bibirnya. Oh, ingatkan Cassandra, jika saat ini Dava tidak mengenalnya. Lebih tepatnya belum, karena persaingan itu terjadi setelah Tuan Jeffrey meninggal. Dan Cassandra sudah mengubah hampir seluruh alur hidupnya. Apakah kali ini juga akan berbeda? Dava dan Romeo tidak akan menjadi musuh bebuyutan? Saya Cassandra Adalyn Masahiro, Nyonya, jawab Cassandra tersebut. Sebuah senyuman yang juga tulus Cassandra berikan pada wanita parubaya itu. Namun, sepertinya ada yang sedang terpesona saat melihat senyum tulus Cassandra. Jika di masa lalu Cassandra suka sekali mengumbar senyumannya, tetapi di kehidupan ini, Cassandra sangat mahal senyum. Dia merasa tidak perlu memberitahu senyuman pada orang-orang yang munafik seperti itu. Dava berdehem. Sepertinya dia sedang berusaha mengendalikan dirinya yang tadi sempat terpaku oleh seorang wanita yang sedang menatap ibunya. Bahkan wanita itu sama sekali tidak mau menatapnya. Dava menjadi kesal sendiri. Biasanya para wanita pasti selalu mencoba mencari perhatiannya. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan suka padanya. Kamu putrinya Tuan Jeffrey? Cassandra tidak terkejut jika ada yang mengenali nama belakangnya. Sudah dipastikan jika dia adalah putri satu-satunya Jeffrey Masahiro, pria keturunan Jepang yang sukses menjadi konglomerat di negara A. Iya, Nyonya, jawab Cassandra kembali tersenyum. Dava nampak terkejut ketika mendengar jawaban Cassandra. Dia pernah mendengar rumor tentang putri dari Jeffrey Masahiro, dan yang tidak lain adalah istri dari Romeo Judith. Wanita yang suka berdandan menor, bergaya glamor, dan suka memakai pakaian seksi. Cerewet, dengan tingkah laku yang centil. Bahkan banyak yang mengatakan jika wanita itu sangat bodoh dan tidak tahu malu. Namun, apa yang dia lihat sekarang? Wanita di hadapannya ini sungguh sangat cantik dan elegan. Begitu mempesona di matanya. Jadi, dari mana rumor itu beredar? Bukankah wanita di hadapannya ini sangat jauh berbeda dari selentingan berita-berita di luar? Bahkan mungkin beda 180 derajat. Saya permisi dulu, Nyonya. Namaku Stella dan ini putraku Dava, ujarnya Stella memperkenalkan dirinya dan putranya. Cassandra segera menunduk. Sikapnya begitu sopan. Di mata Dava, Cassandra adalah wanita yang pintar dan berkelas. Sebenarnya siapa Cassandra ini? Apakah semua rumor itu palsu? Nyonya Stella dan Tuan Dava, saya permisi. Cassandra lalu berlalu begitu saja dari hadapan dua orang yang masih menatap punggung kecil itu. Mom, apa tidak salah wanita itu Cassandra Masahiro? Jadi, dia adalah istri dari Romeo Judith, yang rumornya begitu buruk itu? Tanya Dava. Nyonya Stella hanya mengangkat kedua bahunya. Kenapa? Apa menurutmu tadi dia terlihat seperti wanita yang bodoh dan norak? Dava langsung menggeleng. Tidak, dia wanita yang anggun dan berkelas. Tidak seperti apa yang dibicarakan orang-orang selama ini. Iya, meskipun aku memang belum pernah bertemu dengan istri dari Romeo Judith,
Tetapi aku sering bertemu dengan Romeo di berbagai acara penting. Dia tidak pernah mengajak istrinya pergi ke pesta atau undangan yang resmi, ujar Dava. Nyonya Stella mengamati wajah putranya. Sebenarnya Dava begitu tampan, tetapi kenapa pria itu belum juga bisa mendapatkan wanita yang tepat di hatinya? Apa kamu tertarik dengan Cassandra? Tanya Nyonya Stella duduk di sebelah kursi kosong di restoran itu. Rencananya dia memang mengajak putranya yang masih saja melajang di usianya yang hampir 29 tahun itu untuk makan siang. Padahal adik kembarnya saja sudah memiliki seorang putra yang sekarang masuk elementary school. Kalau dia wanita single sih aku tertarik. Jujur saja, Mam. Senyumannya begitu menawan. Jawab Dava tersenyum sambil mengingat bagaimana senyum Cassandra yang mempesona. Kau dari mana saja? Cassandra terkejut mendengar bariton keras itu. Romeo, kenapa kamu ada di kamarku? Cassandra mendelik sambil berkacak pinggang saat melihat Romeo duduk di sisi ranjangnya. Kapan pula pria itu masuk ke dalam kamarnya? Cassandra benar-benar ingin menarik dasi pria itu yang masih terpasang di lehernya. Mulai malam ini, aku tidur di sini. Jawab Romeo berdiri dan melonggarkan dasinya, berjalan ke arah istrinya sambil menatap Cassandra dengan tatapan yang lembut. Apa-apaan dia? Kenapa tatapannya sekarang jadi menyeramkan? Batin Cassandra. Ini kamarku. Sebaiknya kamu balik ke kamarmu sekarang. Jangan mengacau, Romeo. Seru Cassandra melihat Romeo yang terus saja maju ke arahnya. Romeo menyeringai. Sayangnya, ini juga kamarku. Kamu tidak bisa mengaturku di rumahku sendiri. Jadi mulai malam ini, kita harus tidur sekamar. Cassandra benar-benar terkejut melihat tingkah laku suaminya ini. Ada apa dengan seorang Romeo Judith? Apakah tadi kepalanya terbentur pintu? Cassandra tidak ingin berlama-lama dengan sang suami. Meskipun akhir-akhir ini Romeo memang menunjukkan perubahan sikap. Tetapi tetap saja bagi Cassandra, Romeo adalah malaikat pencabut nyawanya. Yang itu artinya, Cassandra tidak boleh dekat-dekat dengan suaminya itu. Kalau kamu sangat ingin tidur di kamar ini, silahkan. Aku akan cari kamar lain. Cassandra akan mengalihkan badannya, tetapi Romeo langsung menarik lengan istrinya itu. Cassandra, apa kamu lupa jika kita adalah suami istri? Dan itu artinya kita harus tidur bersama? Astaga, Cassandra benar-benar tidak suka dengan tingkah Romeo yang seperti ini. Lihatlah sekarang, jantungnya sudah berdegup kencang gara-gara Romeo mendekatkan wajahnya. Oh, jangan Cassandra, kamu tidak boleh mencintai pria ini. Seharusnya kamu tetap membencinya, batin Cassandra. Wanita itu hanya bisa memalingkan wajahnya ke samping agar tidak menatap mata Romeo yang kali ini benar-benar menatapnya dengan cara yang berbeda. Bersambung.